Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan,
apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Paul and Silas sat in their jail cell and praised God. They prayed and sang hymns to God. But God was not the only one who heard them. All the other prisoners also heard their words and praise. At about midnight, Paul and Silas were still praying and singing hymns when a violent earthquake shook the foundations of the prison. All at once, the doors on all the cells flew open, and every prisoner's chains came loose. Without anything holding the prisoners in their cells, everyone in that jail could now escape. The earthquake woke up the sleeping jailer, and he saw all the cell doors open and the broken chains. Thinking that all the prisoners had escaped, he knew he was going to be in serious trouble. The jailer drew his sword to kill himself, but before he could hurt himself, Paul called out, "Don't harm yourself. We are here." Overcome with relief, the jailer fell before Paul and Silas and asked, "What must I do to be saved?" They responded, "Believe in the Lord Jesus." Paul and Silas preached God's word to the jailer and his household. The jailer brought them into his home and prepared a feast for them. After he carefully washed their wounds, Paul and Silas baptized the jailer's entire family. The jailer was filled with incredible joy because he and his entire household had come to believe in God. Selamat pagi adik-adik sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran keempat di akhir bulan Oktober ini tentang pemimpin pembaptisan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, atas pimpinan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami mau bersyukur karena kami pada pagi hari ini boleh kembali mendengarkan firman Tuhan tentang baptisan. Bapa, tolong kami, berikan kepada kami hati dan roh yang rela diajar supaya kami bisa mengerti tentang pentingnya pembaptisan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu Bapa, karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pemimpin pembaptisan. Siapa saja yang berhak untuk membaptiskan. Kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 12 tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Filipus. Kita ingat tentang peristiwa Pentakosta, bukan? Ketika itu para murid-murid berkumpul, 11 murid-murid itu berkumpul dalam satu ruangan dan Roh Kudus turun ke atas mereka, dan kemudian mereka mulai keluar dan berbahasa asing yang mereka sendiri tidak mengetahui. Tapi dari apa yang mereka lakukan, banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik tahu ada berapa banyak? Nah, 3.000 orang percaya ketika itu. Percaya dan kemudian dibaptiskan. Nah, salah satu yang melakukan pembaptisan itu adalah Filipus. Dia melakukan penginjilan pada saat itu. Melakukan tugasnya mengabarkan Injil. Dan pada saat itu termasuk kepada salah satu orang yang namanya Simon. Di situ diterangkan Simon itu adalah seorang ahli sihir. Dan kemudian kita mendengar pemberitaan Filipus tentang Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian dibaptiskan. Dan setelah itu kemudian
Diceritakan di sana bagaimana Simon itu mengikuti Filipus kemanapun juga Filipus pergi, karena dia ingin melihat bagaimana Filipus melakukan segala mujizat. Kita kemudian lihat dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 48 tentang Petrus, ya. Dan kita melihat bahwa Petrus pada saat itu berkhotbah dan menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus, dan begitu banyak orang yang dibaptiskan dan kemudian percaya dan dibaptiskan. Meskipun pada awalnya itu Petrus itu tidak membaptiskan orang yang non-Yahudi, ya, tetapi kemudian Tuhan Yesus menegur Petrus dan memberikan penglihatan kepada dia. Dan kemudian setelah mengalami penglihatan itu, dia kemudian pergi ke rumah Kornelius dan kemudian dia bercerita tentang Tuhan Yesus di sana, dan kemudian Kornelius percaya dan dia dibaptiskan. Nah, sejak saat itu banyak Petrus mulai membaptiskan orang-orang yang non-Yahudi. Selanjutnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 40, kita melihat di sini cerita tentang Paulus. Kita di sini melihat bagaimana ada satu kisah di mana yang adik-adik juga tentu sudah mengenal bagaimana suatu saat Paulus dan Silas di penjara. Nah, kemudian satu hari mereka memuji Tuhan. Walaupun di penjara mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersedih hati, tetapi memuji Tuhan. Dan itu terdengar, pujian itu terdengar oleh semua orang yang ada di penjara itu. Sampai setengah malam kemudian terjadi gempa bumi yang hebat. Dan kita melihat di sini bagaimana terbuka penjara daripada Paulus dan Silas ini. Kemudian rantainya juga terbuka secara ajaib, ya. Dan kepala penjara ini melihat hal itu. Kemudian kepala penjara ini karena takut bahwa kemudian Paulus dan juga Silas melarikan diri, dia bermaksud untuk bunuh diri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mereka tidak kemana-mana. Mereka tetap diam di tempat, dan kemudian kepala penjara itu melihat Paulus dan Silas ada di tempat itu, kemudian dia merasa aneh dan kemudian membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, dan kemudian Paulus dan Silas bercerita tentang Tuhan Yesus, menginjili kepala penjara ini, dan kemudian Paulus dan Silas berhasil membuat kepala penjara ini kemudian bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa bukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka bukan saja menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi Filipus, Petrus, Paulus, dan juga Silas, mereka adalah pemimpin-pemimpin jemaat rasul dan merupakan pemimpin-pemimpin jemaat, dan mereka kemudian diberikan tugas untuk membaptiskan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, kita akan melihat nanti lebih lanjut tentang pembaptisan ini dari Pastor Alex. Kita akan dengarkan dulu yuk. Shalom semua. Untuk tambahan pemaparan dan tambahan penerapan dari pelajaran 4 pemimpin pembaptisan dari buku Sekolah Minggu LLB kita, kali ini mari kita berkonsentrasi pada Kisah Para Rasul 8 ayat 12, Kisah Para Rasul 10 ayat 48, dan Kisah Para Rasul 16 ayat ke-33. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin pembaptis pada kali itu adalah Filipus. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa Filipus adalah seorang diakon. Dan dari ayat ini kita mengetahui juga bahwa sebelum membaptiskan, Filipus terlebih dahulu menyampaikan Injil. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 10 ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka, menunjukkan bahwa pembaptisan dilakukan oleh beberapa murid Petrus atas perintah dari Petrus. Kita melihat murid Yesus dan Rasul Yesuslah yang
memimpin pembaptisan dan melakukan pembaptisan itu. Di pasal yang sama, yaitu pasal 10, di ayat yang ke-34 sampai 43, kita melihat bahwa Petrus didampingi oleh murid-muridnya yang membaptiskan ini terlebih dahulu menyampaikan Injil dengan panjang lebar. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Di pasal ini kita melihat bahwa pembaptisan dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dan rasul-rasul Yesus ini sebelum melakukan pembaptisan, mereka terlebih dahulu menyampaikan Injil seperti yang kita lihat di pasal 16 ini, ayat yang ke-31 dan ke-32. Kita melihat dari ketiga ayat ini bahwa pemimpin pembaptisan pada saat-saat itu dilakukan oleh seorang diakon, yaitu Filipus. Murid Tuhan didampingi oleh Rasul Tuhan, yaitu murid-murid Petrus didampingi oleh Petrus, dan rasul-rasul Yesus, yaitu Paulus dan Silas. Yang mana di dalam ketiga ayat itu, sebelum mereka melakukan pembaptisan atau memimpin pembaptisan, mereka terlebih dahulu menyampaikan Injil Yesus. Sebelum pembaptisan yang dilakukan oleh pengikut Yesus itu, yaitu diakonnya Yesus, muridnya Yesus, rasulnya Yesus, terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk mengenai pembaptisan ini, yaitu melalui amanat agung Tuhan Yesus. Demikianlah menurut Matius 28 ayat yang ke-16 dan ke-19 mengenai pembaptisan. Firman Tuhan di Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Dan ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan perintahnya ini atau amanatnya ini di depan 11 orang muridnya itu. Jadi di dalam konteks ini pemimpin pembaptisan adalah murid-murid Yesus atas perintah Tuhan Yesus sendiri melalui amanat agungnya. Dan melihat dari urutan kata kerja yang ada di Matius 28 ayat 19, kita mengetahui sebelum pembaptisan dilakukan, ada beberapa amanat dari Tuhan Yesus yang terlebih dahulu harus dilakukan berdasarkan urutan kata kerja itu. Ada 3 kata kerja. Pergilah, bahasa Yunaninya poreuomai, muridkanlah, meteteo, baru kemudian baptislah, baptiso. Dan dari konteks pengajaran Tuhan Yesus sendiri di Alkitab, kita mengetahui bahwa di antara pergilah dan muridkanlah itu terjadilah penyampaian Injil. Jadi lengkapnya adalah pergilah, sampaikanlah Injil, muridkanlah, baru baptislah. Dengan demikian, atas dasar ayat-ayat yang tadi sudah kita bicarakan dan atas dasar amanat agung dari Tuhan Yesus, pemimpin pembaptisan adalah termasuk diakon, rasul, murid yang diperintah oleh Tuhan Yesus atau dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mewakili Tuhan Yesus membaptiskan pengikut-pengikut baru Tuhan Yesus atau murid-murid baru Tuhan Yesus. Dan sebelum mereka pemimpin pembaptisan ini melakukan baptisan, maka terlebih dahulu sebagaimana disampaikan oleh amanat agung Tuhan Yesus,
mereka harus pergi dahulu, menyampaikan Injil dahulu, memuridkan orang ini dahulu, kemudian membaptiskan orang ini. Yang dimaksud orang ini adalah murid-murid baru, pengikut-pengikut baru Tuhan Yesus. Di sini perlu saya ingatkan bahwa pergilah termasuk menyampaikan Injil, muridkanlah, baptislah, itu adalah satu kesatuan amanat agung. Jadi seorang murid Yesus yang sudah lahir baru, yang Tuhan Yesus mau melakukan amanatnya ini, bukan melakukannya satu saja, lalu berhenti atau diserahkan ke orang lain, atau dua saja lalu berhenti atau diserahkan ke orang lain, tapi ketiga-tiganya. Jadi seorang murid Tuhan Yesus bukan hanya melakukan pergilah kemudian menyampaikan Injil lalu menyerahkan pemuritannya ke orang lain, kemudian pembaptisannya ke orang lain. Maksudnya orang lain ini juga murid-murid Tuhan Yesus yang sudah lahir baru yang lain. Tapi yang ditunjukkan di amanat agung ini adalah orang itu pergilah. Orang yang sama itu sampaikanlah Injil pada saat dia pergi. Orang yang sama itu muridkanlah orang yang sudah disampaikan Injil itu kepada. Dan berdasarkan amanat agung ini pula, maka orang yang tadi sudah pergi menyampaikan Injil dan memuridkan tadi, membaptiskan juga. Dengan hal-hal mengenai pemimpin pembaptisan tadi sudah saya sampaikan. Ada satu hal lagi yang saya ingin kita semua memperhatikannya dengan baik. Hal ini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Jadi sekiranya seorang anak Tuhan, murid Tuhan Yesus yang sudah lahir baru dengan taat melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu orang termaksud pergi menjangkau orang yang belum kenal Tuhan Yesus, menyampaikan Injil kepada orang termaksud, lalu memuridkan orang termaksud. Maka langkah selanjutnya adalah membaptiskan orang termaksud, bukan menurut amanat agung itu sendiri. Disinilah saya ingin membawa kita semua ke Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di ayat yang ke-41 firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu perkataan Petrus yang disampaikan di dalam khotbahnya yang terkenal itu di momen Pentakosta, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi 3.000 jiwa yang dibaptis pada hari itu. Mungkinkah 11 orang rasul, 12 orang rasul membaptiskan 3.000 orang pada hari itu juga? Kesimpulan dari para ahli yang mempelajari mengenai kitab Kisah Para Rasul ini adalah pembaptisan ini tidak dilakukan oleh individu-individu rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus itu, tapi secara bergereja, secara seluruh tubuh Yesus yang sudah ada pada waktu itu melakukan pembaptisan. Kita bisa melihat ini dari ayat-ayat berikutnya, yaitu 42, 43, 44, 45, 46, dan 47, di mana kelompok rasul-rasul itu, kelompok murid-murid Tuhan Yesus itu, kelompok pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu membentuk suatu persekutuan yang pada hari ini kita kenal sebagai gereja atau bahkan care group, yaitu kelompok-kelompok persekutuan yang bertemu di rumah-rumah. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47 inilah seorang murid Yesus yang sudah lahir baru pergi menjangkau orang yang belum kenal Tuhan Yesus, lalu menyampaikan Injil kepada orang itu, lalu memuridkan orang itu. Maka sebetulnya tindakannya menjangkau tadi, menyampaikan Injil tadi, dan memuridkan tadi, soyogianya lah didukung oleh sebuah persekutuan tubuh Yesus, atau mudahnya sebuah gereja
lokal. Dengan demikian, pada saat yang bersangkutan membaptiskan orang yang sudah dimuridkannya tadi, ada sebuah gereja lokal yang mendukung semua proses tadi, dari menjangkau, menyampaikan Injil, memuridkan, dan kemudian membaptiskan. Yang membaptiskan itu adalah Roh Kudus, karena pembaptisan adalah atas perintah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebagaimana kita lihat di Kisah Para Rasul 2:41-47 tadi mempergunakan persekutuan jemaat-jemaatnya, yaitu untuk gampangnya gereja lokalnya. Maka begitulah yang kita lakukan pada hari-hari ini. Rangkaian amanat agung tadi yang dalam konteks ini puncaknya adalah pembaptisan sangat melibatkan gereja lokal. Gereja lokal ini akan memberikan otoritas kepada si pemimpin pembaptisan itu. Kebanyakan kali gereja lokal akan memberikan otoritas kepada gembala sidang setempat, kepada pendeta setempat, kepada orang-orang yang diberikan otoritas oleh gereja termaksud untuk melakukan pembaptisan itu atas nama Tuhan Yesus, atas nama gereja lokal termaksud. Mari kita menutup dengan tambahan penerapan. Kalau kita sekarang sudah merupakan anak Tuhan yang sudah lahir baru, tidak jadi masalah apakah kita masih muda atau kita sudah tua. Maka di dalam konteks pembaptisan ini, Tuhan Yesus mau melalui amanat agungnya untuk kita menjangkau orang-orang, terutama yang belum kenal Tuhan Yesus, menyampaikan Injil kepada orang itu, memuridkan orang itu, dan kemudian membaptiskan orang itu, semuanya di dalam konteks gereja lokal. Jadi, pergilah, jangkaulah orang yang ada di sekitar Anda, sampaikanlah Injil, muridkanlah mereka. Dengan melibatkan gereja lokal Anda, bawalah mereka untuk dibaptiskan. Untuk kita-kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, sudah lahir baru tapi belum dibaptiskan, maka berdoalah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada Anda orang yang akan memuridkan Anda, untuk kemudian berdoa bersama Anda sehingga Roh Kudus membuka hati Anda untuk Anda memberikan diri kepada Tuhan Yesus untuk dibaptiskan. Semua di dalam konteks gereja lokal. Dengan demikian Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Gereja lokal akan diberkati. Amin. Kesimpulannya adalah bahwa Filipus, Petrus, Paulus, dan Silas adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka adalah para rasul dan juga pemimpin rohani jemaat. Dengan demikian mereka juga diberikan tugas dan memiliki tugas untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang mereka temui untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka juga adalah pemimpin jemaat yang telah dipilih oleh gereja untuk melakukan pembaptisan, sehingga mereka membaptiskan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tentu adik-adik juga pada saat ini bagi mereka yang sudah percaya dan akan mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tugasnya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kedua adalah dibaptiskan. Dibaptiskan oleh siapa? Karena kita bergereja di gereja baptis, maka yang membaptiskan kita adalah pendeta yang diberikan tugas untuk itu. Kita akan mendengarkan sekarang ayat hafalan. Ada 2 orang yang akan menghafal ayat hafalan pada pagi hari ini, yaitu ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Nah, silakan Nesia, silakan Ella yang akan menghafalnya. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Terima kasih untuk Nesia dan juga Ella. Nah, Kisah Para Rasul 8 ayat 12 merupakan ayat hafalan yang harus dihafal pada minggu ini.
untuk kita hafalkan minggu depan. Dan jangan lupa dikirim juga ayat hafalan itu ke WhatsApp gereja ya, Bible School. Nah, demikian adik-adik pelajaran pada minggu ini. Saya berdoa dan juga saya terus bersukacita karena adik-adik tetap bisa dengan setia mengikuti pelajaran Alkitab itu minggu demi minggu melalui online. Tuhan menyertai kita semua, adik-adik dan saya, dan Tuhan menyertai sepanjang minggu ini. Sampai minggu depan adik-adik. Bye.